Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Meilanti Bedunggio SPD. Saya guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 1 Tomilito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 2 batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072221 nomor UKG 75054000240. Pada hari ini Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi berbakti kepada orang tua, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 fase B. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, makin semangat. Allahu Akbar. Nah, adik-adik, Ibu mengecek dulu kehadiran kalian ya. Ketua kelas, ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Ya. Kalau sudah siap, silakan lihat kondisi yang ada di sekitar kalian. Apa sudah bersih atau tidak ada sampah? Silakan periksa dulu keadaan kalian yang ada di samping. Apa ada rumput atau tidak ada? Tidak ada? Tidak ada. Kalau sudah siap, silakan keluar alat tulis kalian. Nah, adik-adik, terlebih dahulu sebelum dimulai pembelajaran kita harus berdoa. Kenapa diawali dengan doa? Semoga diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran. Nah, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, dipersilakan maju di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Bismillah.
hingga membimbing kita. Siapa lagi yang ingin menambah jawaban yang lain? Oke, Radit. Penghormatan kepada orang tua juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya mengapa Islam sangat menekankan kepada kita untuk berbakti kepada orang Tua. Salah satunya yaitu kita akan mendapat keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Akan mendapat pahala yang besar ya. Nah, Ibu akan bertanya lagi, apa dampaknya ketika kita tidak berbakti kepada orang tua? Akan mendapatkan dosa. Akan mendapatkan dosa, apa lagi? Akan mendapatkan Ya, akan mendapatkan azab ya. Macam cerita yang ada di Malin Kundang ya. Ketika dia sudah berbakti kepada orang tuanya mengutuk kepada dia menjadi batu ya, yang ada di kisah cerita Malin Kundang. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada 4 ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, peserta didik mampu menunjukkan pentingnya menghormati orang tua sebagai wujud rasa syukur dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis yang berisi perintah berbakti kepada orang tua serta memahami konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyimpulkan tentang pentingnya akhlak baik terhadap orang tua untuk kesuksesan dunia maupun akhirat ya. Yang keempat, peserta didik mampu membentuk sikap hormat kepada orang tua melalui perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, itu adik-adik tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan menampilkan materi hari ini dalam video pembelajaran tentang akhlak kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua. Sekarang kalian akan menyimak materi dan dicatat ya. Bagian A, pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain merupakan salah satu kewajiban penting dalam Islam. Perintah ini diulang berkali-kali dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan betapa besar perannya dalam kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan perintah ini setara dengan kewajiban beribadah Dicatat materinya ya. dan Nabi Muhammad SAW memberikan banyak penekanan pada pentingnya menghormati dan berbuat baik kepada orang tua. Bagian B, ayat Al-Quran tentang berbakti kepada orang tua. Yang pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua
dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhan, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Yang kedua, Quran Surat Luqman ayat 14, artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyampingnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya bagian A, membantu pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan mereka sesuai kemampuan kita. Bagian B, memberikan perhatian dan dukungan terutama saat mereka sakit atau sudah lanjut usia. Yang bagian 3, mendoakan orang tua. A, selalu mendoakan kebaikan untuk orang tua baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Bagian B, doa yang diajarkan dalam Quran Surah Al-Isra 2 ayat 24, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan ya terkait dengan materi yang kalian sudah simak tadi. Nah, kira-kira apa tanggapan kalian tentang video pembelajaran tadi, yaitu materi akhlak kepada orang tua ataupun berbakti kepada orang tua yang kalian amati tadi? Coba, apa Adit Hendrik? Yang saya tanggapi ayat Al-Quran dan hadis tentang berbakti kepada orang tua. Ya, apalagi? Yang saya tanggapi di video pembelajaran konsekuensi tidak berbakti kepada orang tua di dunia maupun yang Nah, tidak. ada lagi? Oke, apa di kredit? Yang saya tanggapi penerapan sikap berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah materi yang kalian sudah amati tadi dalam video pembelajarannya. Nah, kira-kira apa konsekuensi ketika kita tidak berbakti kepada orang tua? Mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa. Apalagi? Mendapatkan azab ya? Ya, itu ketika kita tidak berbakti kepada orang tua. Nah, apa salah satu kalian cara berbakti kepada orang tua? Seperti apa? Menyayangi dan Nah, selalu menyayangi dan menghormati. Apalagi? Selalu Doa. mendoakan. Coba bagaimana doa berbakti kepada orang tua? Coba. Nah, itulah doa ketika kita mendoakan kedua orang tua. Sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok ya. Di dalam kelompok itu kalian terdiri ada yang 2 dan ada yang 3. Nah, kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Oke, Ibu yang akan membagikan kelompok ya. Kelompok 1 yaitu ada adik Evan, adik Dian, dan adik Ardiansa. Kelompok 2 adik Aira dan adik Rido. Kelompok 3 adik Radit dan adik Fatah. Nah, kelompok 4 yaitu ada adik Al, Khairil, dan adik Nur. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok. Silakan cari teman-teman kalian yang Ibu sudah bagikan tadi. Oke, merebut. Oke, kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di situ. Kelompok 3 di
SPD, setiap kelompok yaitu akan mengerjakan tugas yang berbeda ya. Setiap kelompok itu tugasnya berbeda ya. Mana kelompok 1? Kelompok 2 ini ya. 3, kelompok 2 mana tadi? Ya Ira. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok keempat ini ya. Nah, di situ ada instruksi ya, atau petunjuk tugas yang kalian akan kerjakan. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Materi yang kalian catat tadi, silakan cari di situ jawabannya ya. Ada materi yang kalian catat tadi di dalam yang Ibu sudah tayangkan tadi di dalam video pembelajarannya. Di situ ada jawabannya yang kalian sudah catat tadi. Silakan kerjakan tugas. Di situ ada instruksi ya dan petunjuk. Oke, silakan kerjakan saja. Ibu akan kasih kalian waktu selama 5 menit ya. Oke, silakan kerjakan. Oke, harus saling ini ya, saling kolaborasi. Kalau ada temannya yang tidak ini, silakan. Apa yang ada yang sulit? Sini ditulis saja di sini jawab. Kelompok 2. Kalian menganalisis ya ayat maupun hadis.
Silakan kalian saling berkolaborasi ya. Jangan hanya kerja sendiri. Oke. Nomor berapa yang sudah selesai? Nomor 1. Sekarang nomor 2 ya, dan sisa juga nomor 3. Oke. Ini sudah nomor berapa? Nomor 1. Kelompoknya Aira nomor berapa yang sudah? Nomor 2. Oke, 1 dan 2 ya. Kalau kelompoknya Radit? Oke, nomor 2. 1, 2. Ada yang sudah selesai? Oh, semua sudah selesai. Kalau sudah selesai, tugas kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan ya. Di depan teman-teman. Oke, siapa yang mau duluan? Oke, kelompoknya Evan. Oke, dipersilakan maju di depan untuk mempresentasikan hasil tugas kalian. Dan kelompok lain silakan menyimak. Apa kalau ingin tanggapi kepada mereka, silakan ya. Kalau ada yang kurang jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan 1. Menjelaskan mengapa menghormati orang tua merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban: menghormati orang tua merupakan wujud rasa. Silakan kelompok lain mendengar ya. Menghormati orang tua. Kalau ada yang ingin ditanggapi kepada Allah disilakan. Subhanahu wa Ta'ala, karena orang tua adalah perantara Allah dalam memberikan kehidupan dan kenikmatan. Allah memerintahkan kita untuk menghormati dan berbuat baik kepada mereka sebagai salah satu bentuk ketaatan kepadanya. 2. Sebutkan 3 contoh perilaku menghormati orang tua yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Membantu pekerjaan rumah tanpa diminta, mendengarkan nasihat mereka yang baik, berbicara dengan sopan dan tidak membantah. 3. Bagaimana cara menunjukkan terima kasih kepada orang tua atas segala kebaikan yang mereka berikan. Cara menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua dapat dilakukan dengan berbicara sopan, membantu mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, dan selalu menghormati nasihat serta keputusan mereka. Itulah hasil jawaban dari kami. Apabila ada yang kurang jelas, dipersilakan untuk bertanya. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, Oke, kelompok mana yang ingin bertanya? Oke, kelompok 2. Coba berikan salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan berbakti kepada orang tua. Terdapat dalam
Ya, itulah surah yang menjelaskan berbakti kepada orang tua terdapat dalam surah Luqman ayat 14. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya atau sudah jelas? Sudah jelas. Oke, semuanya sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa lagi yang ingin tampil hasil diskusinya? Kelompok 2. Oke. Silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kelompok akan lain silakan perhatikan ya. mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan ayat di atas, apa yang Allah perintahkan kepada kita tentang sikap terhadap orang tua. Allah memerintahkan agar kita menyembahnya dan berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ketika mereka sudah tua. Ketika kita harus berbicara kepada mereka dengan lemah lembut dan tidak berkata kasar, seperti mengucapkan Apa makna dari hadis ini terkait dengan prioritas amalan dalam Islam? Bagaimana posisi berbakti kepada orang tua menurut hadis? Analisis hadis ini menunjukkan bahwa setelah salat pada waktu, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa tingginya keduanya berbakti kepada orang tua dalam Islam, bahkan menduduki posisi penting setelah kewajiban beribadah kepada Allah. Sebutkan 2 contoh konsekuensi positif dan negatif dari berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. 2 konsekuensi positif dan negatif dari berbakti kepada orang tua. A. Positif, yaitu mendapat ridho dan doa dari orang tua yang bisa mendapatkan keberkahan hidup. 2. Memperoleh keberkahan usia dan rezeki. B. Akibat negatif dari tidak berbakti kepada orang tua: 1. Mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhalangannya rezeki. 2. Kehilangan doa dan ridho Allah ridho orang tua yang bisa mengakibatkan hidup tidak berkah. Apabila ada yang kurang jelas, dipersilahkan bertanya. Ada kelompok lain yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya? Saya, Oke, kelompok 1 yang ingin bertanya. apa dampak negatif tidak berbakti kepada orang tua? Mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhalangannya rezeki. Kehilangan doa dan ridho orang tua yang bisa mengakibatkan hidup tidak berkah. Ya, itulah dampak negatif ketika tidak berbakti kepada orang tua. Ada lagi ingin bertanya atau sudah jelas? Oke, sudah jelas semuanya. Dipersilakan duduk kembali untuk kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok berapa yang ingin tampil? Oke, kelompok 3 ya. Dipersilakan.
sangat penting dalam Islam karena Allah Subhanahu wa taala menempatkan kewajiban berbakti kepada orang tua setelah kewajiban beribadah kepadanya. Orang tua adalah orang yang berjasa besar dalam kehidupan kita, dan Islam menekankan pentingnya menghormati, membantu, dan memperlakukan mereka dengan baik sebagai bentuk rasa syukur. Sebutkan 3 cara sederhana yang dapat kamu lakukan untuk berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Membantu pekerjaan rumah tangga tanpa diminta. Mendengarkan nasihat mereka dengan baik dan tidak membantah. Mendoakan mereka setiap hari untuk kesehatan dan kebahagiaan. 3. Jelaskan bagaimana akhlak baik kepada orang tua dapat membawa kesuksesan dunia dan akhirat. Akhlak baik kepada orang tua dapat membawa kesuksesan dunia karena mendapatkan doa dan ridho mereka adalah kunci keberkahan hidup di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar bagi anak-anak yang berbakti kepada orang tua sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah hasil jawaban dari kami. Jika ada yang menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Nah, kelompok lain jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Kelompok mana? Oke, Ardiansa. Berikan contoh sederhana berbakti kepada orang tua, seperti mendoakan orang tua. Ya, itu contoh sederhana ketika berbakti kepada orang tua, yaitu selalu mendoakan kedua orang tua. Sudah jelas atau bagi ada yang ingin bertanya? Oke, sudah jelas kelompok ini 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok 4 yang terakhir ingin menampilkan hasil jawaban mereka. Oke, dipersilakan maju di depan. Kelompok lain silakan mendengar jawaban. Apabila yang ada yang kurang jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan 3 contoh perbuatan nyata yang menunjukkan sikap berhormat kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. 1. Contoh perbuatan nyata menghormati orang tua. A. Membantu pekerjaan orang tua. Membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. B. Mendengarkan nasihat mereka dengan penuh perhatian. C. Mendoakan mereka setiap hari untuk kesehatan dan kesejahteraan. 2. Mengapa mendengarkan nasihat orang tua dengan penuh perhatian merupakan salah satu bentuk menghormati mereka. Mendengarkan nasihat orang tua dengan penuh perhatian merupakan bentuk penghormatan karena menunjukkan bahwa kita menghargai pengalaman, pengetahuan, dan kasih sayang mereka. Hal ini juga membuat orang tua merasa dihargai dan diakui. 3. Bagaimana cara menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua melalui tindakan? Rasa terima kasih kepada orang tua ditunjukkan dengan cara membantu mereka dalam tugas sehari-hari, menghormati keinginan mereka, memberikan perhatian yang tulus, serta merawat mereka dengan kasih sayang ketika mereka sudah tua atau membutuhkan bantuan. Itulah hasil jawaban kami. Apabila ada yang kurang jelas, dipersilakan untuk bertanya. kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada berarti semuanya sudah jelas ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memberikan kalian di depan tadi ya. Ibu berikan apresiasi kepada kalian. Ibu bangga kepada kalian yang sudah berani maju di depan untuk mempresentasikan hasil jawaban kalian tadi ya. Sekarang Ibu akan memberikan lagi penguatan terkait dengan materi yang kita sudah pelajari tadi, yaitu tentang akhlak kepada orang tua ataupun berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua yaitu salah satu ajaran utama dalam Islam yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak ayat yang terdapat dalam surah Luqman ayat 14 dan surah Al-Isra ya. Dan adapun hadis yang menjelaskan tadi tentang berbakti kepada orang tua. Kita diajarkan untuk menghormati, menghargai serta merawat orang tua, khususnya di saat mereka sudah lanjut usia maupun sudah tua ya. Kita harus merawat kedua orang tua kita ketika sudah memasuki usia tua ya. Dan kembali ke tempat semula seperti tadi ya. Ayo silakan kembali ke tempat semula. Ibu akan minta kepada kalian, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya. Oke, adik Evan. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang sangat penting dalam Islam. Anak harus menghormati, menyayangi, dan membantu orang tua baik dalam kata maupun perbuatan sebagai bentuk balas budi atas segala pengorbanan mereka. Islam menekankan agar kita berbicara dengan lemah lembut, tidak menyakiti hati mereka, serta selalu mendoakan mereka, terutama ketika mereka sudah terlanjur usia. Ya, itu kesimpulan materi ya yang adik Evan sudah bacakan tadi ya. Sekarang Ibu memberikan penguatan lagi ya. Mengapa Islam itu sangat menekankan kepada kita untuk berbakti? Salah satunya yaitu akan mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Nah, kita jangan lupa selalu mendoakan kedua orang tua supaya orang tua itu senang mendengar anak-anaknya itu selalu mendoakan kedua orang tua ya. Dan kita akan mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Oke adik-adik, silakan kalian mengeluarkan handphone karena Ibu akan memberikan evaluasi melalui link kuis ya.
asesmen tadi yang kalian sudah kerjakan, alhamdulillah nilai kalian sudah di atas KKTP atau kriteria ketuntasan penilaiannya, yaitu di atas rata-rata 75. Alhamdulillah kalian sudah mencapai di atas KKTP, yaitu di atas nilai 75. Nah, sekarang kita melakukan refleksi dulu ya. Apa kalian senang dengan materi hari ini? Alhamdulillah kalian merasa senang untuk menerima materi pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah ya. Tugasnya nanti Ibu akan kirim lewat link Google Drive ya. Kalian akan kerjakan di situ. Silakan kalian gunakan internet mencari informasi ataupun mencari jawabannya yang Ibu sudah berikan tugas kepada kalian ya. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menunjuk salah satu yang akan memimpin doa pulang ya. Kepada adik Aira dipersilakan untuk memimpin doa maju di depan. Oke. Semuanya kita berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Bismillahi majareha wa musaha inna rabbi laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada adik Aira yang sudah memimpin doa keluar ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri